Semakin garang dan menghebohkan dunia, Edwin van der Sar lempar kode, bukan Maarten Stekelenburg yang akan menjadi pelatih kiper timnas Indonesia. Setelah Erick Thohir menyebutkan bahwa pelatih kiper timnas Indonesia berasal dari Belanda, Edwin van der Sar memberi isyarat bahwa bukan Maarten Stekelenburg yang dimaksud. Siapa sebenarnya pelatih yang akan bergabung? Temukan jawabannya di video ini. Kluivert temukan Inzaghi baru di timnas Indonesia. Mengapa pelatih Belanda ini begitu terpukau? Patrick Kluivert mengungkapkan kebahagiaannya menemukan pemain dengan kemampuan yang mengingatkan pada legenda Filippo Inzaghi. Apa yang membuat pemain ini begitu istimewa dan siap menjadi andalan timnas Indonesia? Lihat video ini untuk tahu lebih lanjut keseruannya. Pelatih Australia khawatir dan sungguh ketar-ketir hadapi timnas Indonesia asuhan Kluivert kirim permohonan khusus untuk supporter Sotjero-Os. Pelatih Australia tampak was-was menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia yang kini dipimpin Patrick Kluivert. Untuk mengatasi kekhawatirannya, ia pun mengeluarkan permohonan khusus kepada para supporter Sotjero-Os. Apa yang diminta dan kenapa hal ini penting? Lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Latihan perdana di Australia, timnas Indonesia siapkan taktik terbaru untuk melawan kelelahan dan lawan tangguh. Timnas Indonesia memulai latihan langsung di Australia dengan fokus pada satu hal penting, mengatasi kelelahan. Apa yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi prima? Cari tahu lebih lanjut di video ini. Kondisi rumput SUGBK jadi sorotan Kluivert menjelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Apa saja dampaknya? Kondisi rumput SUGBK kembali menjadi perhatian Patrick Kluivert saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain. Mengapa hal ini begitu penting? Baca selengkapnya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin garang dan menghebohkan dunia, Edwin van der Sar lempar kode, bukan Maarten Stekelenburg yang akan menjadi pelatih kiper timnas Indonesia. Setelah Erick Thohir menyebutkan bahwa pelatih kiper timnas Indonesia berasal dari Belanda, Edwin van der Sar memberi isyarat bahwa bukan Maarten Stekelenburg yang dimaksud. Siapa sebenarnya pelatih yang akan bergabung? Temukan jawabannya di video ini. Kiper legendaris timnas Belanda dan Manchester United, Edwin van der Sar lempar kode setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut pelatih kiper timnas Indonesia dari Belanda, bukan Maarten Stekelenburg. Sebelumnya, Erick Thohir memastikan bahwa pelatih penjaga gawang timnas Indonesia yang akan menjadi asisten dari Patrick Kluivert bakal diambil dari Belanda. Ex-presiden Inter Milan itu juga akan mendatangkan analis video hingga performance coach untuk membantu kinerja Patrick Kluivert di skuad Garuda. Namun Erick Thohir tidak mengungkapkan nama-nama dari para calon pembantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia tersebut. Dalam 1-2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan, kata Erick Thohir di gedung Kemenpora, Jakarta, ada performance coach dan pelatih kiper. Dari Belanda pastinya. Kita juga nanti ada video analis. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, bukan saya, tambahnya. Belakangan mencuat di media sosial bahwa Maarten Stekelenburg digadang-gadang menjadi calon kuat pelatih kiper timnas Indonesia. Namun pria asal Belanda itu saat ini masih menjabat sebagai direktur teknik di klub asal Mesir, yakni ZFC, sehingga masih dipertanyakan.
Di sisi lain, mantan kiper dari Belanda lainnya, yakni Edwin van der Sar, memberikan kode di sebuah unggahan media top Eropa asal Belanda 433. Tepatnya unggahan tentang Patrick Kluivert dengan caption katakan halo kepada pelatih kepala baru Indonesia @patrick_kluivert9. Unggahan itu pun sontak menuai reaksi dari sejumlah pihak termasuk legenda timnas Belanda dan Manchester United, Edwin van der Sar. Semoga sukses kawanku, tulis komentar Edwin van der Sar. Sebelumnya, Edwin van der Sar juga mengomentari unggahan PSSI yang mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Semoga beruntung, Bung, tulis akun Van der Sar @edwinvandersar1 mengomentari unggahan PSSI. Dengan seringnya memberikan komentar, legenda MU dan Belanda itu dianggap mengirim kode bahwa dirinya menjadi kandidat pelatih kiper timnas Indonesia. Terlebih, Edwin van der Sar saat ini berstatus tanpa tim alias pengangguran. Situasi ini membuat dirinya bisa saja dikontrak oleh PSSI jika dirinya bersedia. Namun perlu dicatat, ini baru sekadar rumor, belum ada kepastian dari PSSI maupun Patrick Kluivert. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kluivert temukan Inzaghi baru di timnas Indonesia. Mengapa pelatih Belanda ini begitu terpukau? Patrick Kluivert mengungkapkan kebahagiaannya menemukan pemain dengan kemampuan yang mengingatkan pada legenda Filippo Inzaghi. Apa yang membuat pemain ini begitu istimewa dan siap menjadi andalan timnas Indonesia? Lihat video ini untuk tahu lebih lanjut keseruannya. Berita menggembirakan datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya telah menemukan penyerang muda berbakat yang siap mengisi lini depan timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Jens Raven, penyerang timnas Indonesia U-20 yang kini bermain di FC Dordrecht U-21. Kluivert tampak bahagia setelah bertemu dengan Raven pada sesi latihan timnas Indonesia U-20 di Stadion Madia, Jakarta pada Senin 14 Januari 2025. Jens Raven yang baru berusia 19 tahun telah menunjukkan performa luar biasa dengan timnas Indonesia U-20. Dalam 7 bulan terakhir, ia selalu tampil menonjol, bahkan menjadi top skor di beberapa turnamen penting. Raven mencetak 4 gol saat timnas Indonesia U20 menjuarai Piala AFF U190 2024. Dan ia juga berhasil mencetak 3 gol saat timnya lolos ke Piala Asia U20 2025. Hasil positif ini membuatnya menjadi mesin gol yang tak tergantikan bagi skuad Garuda Nusantara. Sayangnya meskipun tampil gemilang di level junior, sebelumnya pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior. Dalam wawancara, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Raven belum siap untuk bermain di tim senior, sementara ia tetap memanggil pemain yang kesulitan mencetak gol seperti Rafael Struijk. Namun kini era Shin Tae-yong telah berakhir dan pintu kesempatan terbuka lebar bagi Jens Raven untuk tampil di timnas Indonesia senior, terutama setelah Kluivert mengambil alih posisi pelatih. Kehadiran Jens Raven di timnas Indonesia senior semakin menarik mengingat ia memiliki hubungan pribadi dengan Patrick Kluivert. Ayah Jens, John Raven, adalah teman dekat Kluivert yang juga pernah berkarier sebagai pesepak bola. Keduanya memiliki usia yang hampir sama, yaitu 48 dan 49 tahun. Ini tentu bisa menjadi faktor penting dalam keputusan Kluivert untuk memanggil Jens ke tim senior.
Menarik untuk ditunggu siapa saja pemain yang dipanggil Kluivert untuk laga penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Dengan potensi pemanggilan lebih banyak pemain abroad, jumlahnya bisa mencetak rekor. Mungkin hingga 20 pemain abroad akan memperkuat Garuda Nusantara. Apakah Jens Raven akan menjadi bagian dari tim? Hanya waktu yang akan menjawab, namun para penggemar pasti berharap yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Pelatih Australia khawatir dan sungguh ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia asuhan Kluivert kirim permohonan khusus untuk supporter Sotjero-Os. Pelatih Australia tampak was-was menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia yang kini dipimpin Patrick Kluivert. Untuk mengatasi kekhawatirannya, ia pun mengeluarkan permohonan khusus kepada para supporter Sotjero-Os. Apa yang diminta dan kenapa hal ini penting? Lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pelatih Australia Tony Popovic punya permintaan khusus untuk para supporter Sotjero-Os jelang hadapi Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia di matchday ke-7, Kamis (20 Mei 2025) mendatang. Meski tampil di kandang lawan, namun Timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert punya peluang untuk raih poin. Pasalnya, Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menjanjikan gaya main yang menyerang dan diprediksi bisa membuat Timnas Indonesia makin agresif mengurung pertahanan lawan. Selain itu, PSSI juga berjanji bakal menambah jumlah pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Melihat potensi menjanjikan dari Timnas Indonesia tersebut, pelatih Australia Tony Popovic langsung mewanti-wanti skuad arahannya jelang laga nanti. Dilansir dari laman resmi Federasi Australia, Tony Popovic mengakui jika pertandingan pada bulan Maret nanti sangat penting untuk dimenangkan demi menjaga asa mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saya belajar dengan cepat bahwa setiap pertandingan adalah pertandingan yang harus dimenangkan, ucap Tony Popovic dilansir Sotjero-Os.com. Kita tahu bahwa Maret adalah yang paling penting, tetapi kita juga tahu bahwa pada bulan Juni mungkin ada pertandingan yang menentukan, tambah sang pelatih. Lebih lanjut, Tony Popovic bahkan punya permohonan untuk para supporter Australia agar bisa memenuhi Stadion Sydney Football Stadium yang menjadi venue laga kontra Timnas Indonesia. Anda tahu kami membutuhkan dukungan dari semua orang. Dan orang-orang di Australia Barat adalah pendukung besar olahraga, pendukung besar sepak bola, dan saya yakin mereka akan datang dalam jumlah besar dan mendukung kami, tutup sang pelatih. Sementara itu, jelang hadapi Australia, skuad Garuda tengah bertengger di urutan ketiga klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Latihan perdana di Australia, timnas Indonesia siapkan taktik terbaru untuk melawan kelelahan dan lawan tangguh. Timnas Indonesia memulai latihan langsung di Australia dengan fokus pada satu hal penting, mengatasi kelelahan. Apa yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi prima? Cari tahu lebih lanjut di video ini. Berita bahagia untuk para penggemar timnas Indonesia. PSSI telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan skuad Garuda tampil maksimal di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney, Australia. Tentu, lawan yang akan dihadapi bukanlah sembarang tim. Australia sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia akan menjadi ujian berat bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Dengan status Australia yang kuat, persiapan matang harus dilakukan untuk menghadapi pertandingan penting ini. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert tidak hanya fokus pada aspek teknis tim, tetapi juga memikirkan berbagai hal non-teknis seperti jadwal penerbangan dan sesi latihan yang efektif. Ini sangat penting mengingat banyak pemain timnas Indonesia yang kini berkarier di Eropa, dengan beberapa di antaranya masih bertanding hingga 16 Maret 2025. Mengingat jadwal yang ketat ini, PSSI langsung melakukan koordinasi dengan pelatih dan staf untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dalam diskusi yang dilakukan, PSSI memutuskan bahwa pemain yang berlaga di Eropa akan langsung terbang ke Australia untuk bergabung dalam sesi latihan. Tentunya faktor perjalanan panjang dari Eropa ke Australia dan potensi kelelahan menjadi perhatian utama. Hal ini semakin diperhatikan karena perjalanan ke Australia bisa memakan waktu lebih dari 1 hari, ditambah lagi waktu pemulihan yang diperlukan setelah penerbangan panjang. Erick Thohir, Ketua PSSI, menambahkan bahwa hal-hal detail terkait perjalanan dan kesiapan tim akan dipersiapkan dengan teliti agar tidak ada hambatan. PSSI dan Kemenpora pun sepakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kami dan Kemenpora sama-sama berkomitmen untuk mendukung misi besar ini, ungkap Erick Thohir. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin nyata. Para penggemar tentu patut optimistis menyambut laga besar ini, karena skuad Garuda sudah siap memberikan yang terbaik di setiap langkahnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Kondisi rumput SUGBK jadi sorotan Kluivert menjelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Apa saja dampaknya? Kondisi rumput SUGBK kembali menjadi perhatian Patrick Kluivert saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain. Mengapa hal ini begitu penting? Baca selengkapnya di video ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memantau langsung kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Agenda tersebut dilaksanakan pada Senin (13 Januari 2025), termasuk untuk melihat kesiapan fasilitas di stadion yang akan jadi markas skuad Garuda tersebut.
Indonesia akan menggunakan SUGBK saat menjamu Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi perhatian adalah kondisi rumput pada stadion yang berkapasitas hingga 70.000 penonton tersebut. Meski sudah dilakukan perbaikan, rumput SUGBK beberapa kali mendapatkan sorotan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan keterangan setelah melakukan pemantauan SUGBK bersama Patrick. Pelatih skuad Garuda tersebut memberikan pujian dari segi fasilitas. Saat mereka datang, rumput stadion dalam masa perawatan dan persiapan untuk laga bulan Maret nanti. Patrick meminta agar rumput dalam kondisi prima untuk pertandingan skuad Garuda nanti. Beliau menyampaikan secara keseluruhan stadion SUGBK sangat bagus dan sangat baik. Tetapi tadi beliau melihat kebetulan ada perawatan dalam kurung rumput. Beliau fokus intinya bagaimana rumput SUGBK harus baik, kata Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, Menpora akan terus mengawal kesiapan SUGBK hingga bulan Maret nanti. Dia juga bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara selaku pengelola SUGBK. Menurutnya, koordinasi ini dibutuhkan agar stadion tersebut bisa siap untuk timnas Indonesia. Kondisi rumput juga terus dikawal karena ini berpengaruh besar untuk pemain yang bertarung di lapangan. Pastinya kita akan mengontrol bagaimana persiapan SUGBK. Hari ini dalam kurung 13/1 saya akan bertemu Mensesnek selaku yang menangani GBK. Pastinya kita selalu mengingatkan GBK bagaimana perawatan rumput sangat penting, tutupnya. Sebelumnya demi menjaga rumput SUGBK tetap baik, konser Dewa 19 akhirnya diundur. Mereka sebelumnya akan menggelar konser pada 18 Januari di stadion tersebut. Namun setelah ada kesepakatan antara pihak promotor Dewa 19 dan PSSI, konser ini akhirnya mundur hingga 6 September.